Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Mujain Atur Mudi, dosen Staida Muhammadiyah Garut. Hari ini akan menyampaikan materi etika politik berdasarkan Pancasila pada mata kuliah pendidikan Pancasila. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Terima kasih. Prodi Pengenalan Islam, ya. Perkenalkan, saya Asep Mujain, dosen pengampu mata kuliah pendidikan Pancasila. Pada hari ini kita akan membahas tema tentang etika politik berdasarkan Pancasila. Menurut kepercayaan agama masing-masing. Ya, berdoa dipersilakan. Kita ketahui etika politik itu secara substansi itu erat kaitannya dengan falsafah praksis, ya. Kenapa disebutkan falsafah praksis? Karena secara tidak langsung dan secara langsung etika politik ini akan berkaitan dengan subjek, yaitu orangnya, ya. Yang dalam hal ini kalau ditinjaunya kepada etika Pancasila, yang mana kita ketahui bersama sila kedua yang sangat berkaitan dengan etika politik, yaitu sila kemanusiaan yang adil. Nah, etika politik Pancasila adalah perbuatan atau perilaku politik yang meliputi dimensi politik manusia sebagai makhluk sosial, ya, atau sebagai individu sosial, ya, dan di mana politis kehidupan manusia akan tergantung kepada kepentingan dan bantuan orang lain. Makanya manusia tidak bisa hidup berdiri sendiri, ya. Dikatakan manusia itu sebagai makhluk sosial. Dan etika ini sebagai tata perilaku, ya, tata perilaku manusia itu tentunya sebagai subjek manusia itu akan melakukan satu etika, dan etika ini erat kaitannya dengan moral. Makanya tidak bisa dipungkiri bahwa manusia itu harus mempunyai tanggung jawab. Ya, tanggung jawab kepada sesama, kemudian tanggung jawab kepada masyarakat, dan juga tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Negara Indonesia, Pancasila merupakan falsafah praksis, ya, jadi yang langsung akan bersinggungan. Nah, selanjutnya Pancasila sebagai etika politik. Nah, di sini Pancasila sebagai dasar negara merupakan etika dalam tatanan pendidikan dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini tertuang ini dalam tatanan kita pendidikan dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, beretika dalam tatanan bela negara. Dan ini harus diperhatikan tatanan ini dalam arti dasar merdeka, berdaulat. Saya
Dikarenakan sebentar lagi kita akan memasuki tahun politik atau tahun demokrasi gitu Pak. Iya, sangat aktual juga. Ya, gini. Apakah elit politik saat ini sudah beretika politik? Ini sangat menyentuh sekali. Kebetulan memang betul tahun depan tahun 2024 kita akan menghadapi pesta demokrasi ya. Kita akan melaksanakan pemilihan umum, memilih pemimpin Indonesia dan juga calon wakil-wakil rakyat DPR. Ya. Nah, berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan Ricky, memang kalau Bapak gambarkan atau kalau saya gambarkan, ya, etika politik ini dari elit-elit politik ini kepada yang lainnya, etika ini merupakan melekat dari diri orang tersebut. Ini tidak bisa kita memaksakan harus kamu sering didengungkan oleh kelompok kecil. Ada juga yang melaksanakan elit ini kan berpolitiknya dengan etika politik yang frontal. Nah, memang tergantung. Cuma yang jelas, etika politik berdasarkan Pancasila ini memang sangat menjunjung tinggi kepada etika politik santun. Karena di alam demokrasi ini kita baik saudara-saudara, pertemuan berikutnya kita akan melaksanakan satu diskusi ya, yang mana temanya sudah ditentukan untuk kelompok ini, yaitu temanya mengenai etika politik berdasarkan Pancasila. Untuk itu silakan berdiskusi, Bapak kasih waktu ya, sekitar 5 menit 10 menit lah untuk diskusi, dan setelah itu nanti presentasikan sama kelompok ini hasil diskusinya. Silakan. Bagaimana sih dalam politik sekarang itu banyak hal oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam mengurus politik itu, bahkan lebih kayak menyinggung itu bagaimana sih tanggapan kalian mengenai kasus tersebut? Sebenarnya dilihat dari segi kan Indonesia itu ya, kalau saya sih setuju betul, karena pemimpin kita itu kalau diawali dengan kelicikan yang tidak baik, ya menyuapkan yang tidak baik. Kalau diawali dengan hal yang tidak baik, kita kan bisa lihat ke depannya pun pasti tidak akan baik. Kalau diawali dengan yang kotor, ke depannya pun akan kotor. Kita mantapkan hati, lihat visi-misi yang jelas. Sisi pendidikannya bisa dari rangkaian riwayat hidupnya, mungkin dia riwayat hidupnya punya masalah apa, kita mantapkan hati. Tidak dilihat dari iming-iming uang, saya kasih uang, coba coblos saya. Tidak boleh seperti itu. Kita lihat visi-misinya yang jelas agar kedepannya Indonesia juga jelas ya. Dan masyarakat juga gitu iya, kan, dari masyarakat buat masyarakat juga gitu. Iya, Oke teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan ataupun mempresentasikan mengenai hal yang tadi kita bahas, yaitu tentang etika politik berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara merupakan etika bagi bangsa. Tatanan bernegara memiliki nilai-nilai dasar merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur.
tatanan hukum, dan keikutsertaan dalam pemerintahan. Kesejahteraan sosial dengan nilai dasar kemakmuran bagi seluruh rakyat ataupun masyarakat. Pancasila yang terkandung itu merupakan nilai yang positif bagi kehidupan bermasyarakat, entah itu dalam etika sosial, kehidupan bermasyarakat, ataupun menaati peraturan, berpegang teguh ataupun berprinsip kepada Pancasila, ataupun nantinya kita terjun ke politik, tidak lupa ataupun tidak terlepas dari pedoman Pancasila. Akhir dari perkuliahan, saya perlu menyampaikan bahwa etika politik berdasarkan Pancasila ini seyogyanya perlu dimiliki oleh segenap bangsa Indonesia, baik itu elit-elit politik maupun kita sebagai subjek atau pelaku elit politik. Karena etika politik ini erat kaitannya dengan moral. Jadi elit politik berdasarkan Pancasila ini merupakan dasar negara yang mana etika bagi bangsa Indonesia itu dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi intinya etika politik berdasarkan Pancasila ini harus dimiliki. Kata terakhir atau statement dari pertemuan kali ini mengenai materi pendidikan Pancasila, temanya etika politik berdasarkan Pancasila. Kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.